Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari haji dan kurban. Siapa di antara kalian yang tahu tentang pengertian haji? Haji secara bahasa artinya menyengaja atau bersungguh-sungguh, sedangkan secara istilah adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah haji hanya bisa dilakukan di Makkah dan Madinah dan juga pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Syarat wajib haji. Syarat wajib merupakan sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah haji. Apa saja syarat wajib haji? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka atau bukan seorang budak, yang kelima mampu menjalankannya. Wajib haji. Wajib haji merupakan hal-hal yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan menyebabkan jamaah haji harus membayar dam. Wajib haji yang pertama ihram dari mikat, yang kedua mabit di Musdalifah tanggal 9 Zulhijjah. Perjalanan dimulai dari Arafah ke Mina, yang ketiga mabit di Mina tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang keempat melempar jumrah menggunakan kerikil sebanyak 7 butir. Yang kelima tawaf wada, atau perpisahan. Yang keenam meninggalkan segala larangan haji. Rukun haji. Rukun haji yang tidak dikerjakan mengakibatkan hajinya tidak sah, sehingga harus diulang lagi pada tahun-tahun berikutnya. Yang pertama ihram. Ihram adalah niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan memakai pakaian laki-laki ada 2 kain dan dijahit. Satu untuk menutup pinggang ke bawah dan satu diselendangkan perempuan menutupi semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. 2 wukuf di Arafah. Wukuf secara bahasa adalah berhenti. Secara istilah berhenti dengan niat ibadah sambil berzikir kepada Allah mulai tergelincirnya matahari pada 9 Zulhijjah sampai waktu fajar pada 10 Zulhijjah. Yang ketiga tawaf. Tawaf yang diwajibkan dalam ibadah haji adalah tawaf ifadah. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 4 sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwa, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwa. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. 5 tahalul. Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala, paling sedikit 3 helai. Tahalul ada 2 macam, yaitu tahalul awal dan tahalul sani. 6 tertib. Maksud tertib adalah menertibkan rukun-rukun haji tersebut, artinya dimulai secara berurutan. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. 1. Mempertebal iman dan takwa kepada Allah. 2. Menstabilkan fisik dan mental. 3. Menumbuhkan semangat berkorban, baik jiwa, harta, tenaga, serta waktu. 4. Mengenal tempat-tempat bersejarah. 5. Tanda ketaatan kepada perintah Allah. 6. Wujud persaudaraan umat manusia. Selanjutnya kita mempelajari materi tentang ibadah kurban. Pengertian secara bahasa artinya mendekatkan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Menurut istilah adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban. Hukum pelaksanaan kurban menurut mayoritas agama adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan orang Islam yang sebenarnya mampu untuk berkurban tetapi ia tidak melakukannya, maka ia dianggap sebagai orang yang tercela. Syarat kurban. 1. Beragama Islam. 2. Memiliki akal yang sehat. 3. Memasuki usia balik. Yang keempat mampu, yaitu berkecukupan dalam hal materi. Syarat hewan kurban. Telah cukup umur. 1 kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi seri yang disebut daen. 2 kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut MAZ. 3 sapi atau kebau umur 2 tahun atau lebih. 4 unta umur 5 tahun atau lebih yang disebut ibil. Kondisi fisik. 1 gemuk dan berlemak. 2 tidak sakit-sakitan. 3 tidak buta matanya. 4 tidak pincang kakinya. 5 tidak putus tanduknya. 6 tidak sobek telinganya. 7 tidak putus ekornya. Dia panel tidak dalam keadaan hamil. Yang berhak mendapatkan hewan kurban. Ketentuan pembagian hewan kurban adalah sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kaum kerabat, dan sepertiga untuk dikonsumsi sendiri. Sebagaimana hadis riwayat Abu Musa al-Ashfahani. Beliau memberi makan untuk keluarganya sepertiga, untuk orang-orang fakir dari tetangganya sepertiga, dan disedekahkan kepada orang yang meminta sepertiga. Hikmah berkurban. Yang pertama, mengenang peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Mengajarkan ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merajut jalinan akrab antar sesama. 4. Memberikan kesenangan kepada fakir dan miskin dengan beberapa potong daging kurban. Yang kelima, menguatkan hubungan ukhuwah Islamiyah. 6. Menghilangkan sifat rakus dan tamak dalam diri seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.